Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari. Saya dari Prodi PGMI, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal dalam memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan masalah pendidikan, sistem pendidikan nasional, kelembagaan dan pengelolaan pendidikan, upaya pengelolaan pendidikan. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem adalah suatu perangkat yang saling bertautan yang bergabung menjadi suatu keseluruhan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan diskusi dan atau latihan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, budaya nasional Indonesia, dan tanggap terhadap toleransi zaman. Sistem pendidikan nasional adalah suatu kesatuan yang utuh dan lengkap yang saling bertautan dan terkait dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan harus mendukung penyelamatan pendidikan, meningkatkan keselamatan serta relevansi peningkatan manajemen pendidikan untuk mengatasi tantangan sesuai dengan kebutuhan lokal, nasional, dan global yang memerlukan pembaharuan pendidikan yang berbasis terencana, terarah, dan berkelanjutan. Selanjutnya, kelembagaan dan pengelolaan pendidikan. Pada dasarnya merupakan bagian dan sistem pendidikan keseluruhan. Untuk memahami masing-masing komponen tersebut sebagai bagian dari keseluruhan sistem pendidikan nasional, maka berikut ini sesuai dengan topik terkait jenjang dan pendidikan. Lanjut, jalur pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas 3 jalur, yaitu pertama, pendidikan formal. Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan yang menengah, dan pendidikan tinggi. Ciri-ciri pendidikan formal: tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran di gedung sekolah. Kedua, untuk menjadi peserta didik ada persyaratan khusus yang harus disetujui usia. Ketiga, memiliki pendidikan yang jelas. Ketiga, kurikulumnya disusun secara jelas untuk setiap jenjang dan jenisnya. Keempat, kelima, materi pembelajaran pendidikan akademis. Keenam, proses pendidikan yang relatif lama. Ketujuh, ada ujian formal yang menerima bantuan ijazah. Yang kedelapan, penyelenggaraan pendidikan adalah pemerintah atau swasta. Kesembilan, tenaga pengajar harus memiliki kumpulan tertentu yang ditentukan dan ditunjuk untuk tugas tersebut. Selanjutnya, dua, non-formal. Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Ciri-ciri pendidikan non-formal. Pertama, penyelenggaraan pelatihan dapat dilakukan di luar gedung sekolah. Kedua, ada kalanya usia menjadi persyaratan tetapi tidak memenuhi persyaratan. Ketiga, pada umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas. Keempat, program khusus yang diperlukan. Yang kelima, bersifat praktis dan khusus. Yang keenam, pendidikannya relatif berlangsung singkat. Ketujuh, kadang-kadang ada ujian dan biasanya peserta mendapatkan sertifikat. Dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Lanjut, yang ketiga, informal. Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Ciri-ciri pendidikan informal dapat dilakukan di mana saja dan tidak dapat dilakukan oleh hal-hal yang formal.
tidak ada persyaratan apapun, tidak ada program yang resmi, berlangsung sepanjang hayat, tidak ada ujian, dan tidak ada lembaga tertentu penyelenggaraannya. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah pendidikan yang ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan diperoleh, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 14 artikel jenjang pendidikan dasar yang melandasi jenjang pendidikan menengah diatur dalam Pasal 17 ayat 1. Jenjang pendidikan menengah dalam Pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4 dan jenjang pendidikan tinggi diatur dalam Pasal 19, 20, 21 dan 22. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15, jenis pendidikan meliputi: pertama, pendidikan umum, pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk selanjutnya ke jenjang yang lebih tinggi. Kedua, pendidikan kejuruan, pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik untuk siap bekerja di bidang tertentu. Ketiga, pendidikan akademik, pendidikan tinggi yang ditujukan untuk penguasaan disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, pendidikan profesi, pendidikan tinggi yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki tugas dengan keahlian khusus. Selanjutnya, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan khusus sesuai dengan program sarjana. Pendidikan religius, pendidikan dasar, menengah, tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat memfasilitas partisipasi yang meminta pengetahuan tentang pengetahuan agama. Pendidikan khusus, pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan oleh inklusif. Selanjutnya, kurikulum. Definisi kurikulum, perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang memberikan pelatihan yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Lanjut, fungsi kurikulum. Pertama, bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Kedua, bagi sekolah atau pengawas melaksanakan tugas dalam supervisi atau pengawasan. Yang ketiga, bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing belajar di rumah. Yang keempat, bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk menyediakan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Yang kelima, bagi siswa itu sendiri, kurikulum pelatihan sebagai tempat belajar. Lanjut, komponen kurikulum menurut para ahli. Subandiah pada tahun 1993, 4-6 halaman, mengemukakan ada 5 komponen kurikulum, yaitu komponen tujuan, komponen isi, materi, komponen media, saranan dan prasarana, komponen strategi, dan komponen proses belajar mengajar. Sementara Sumanto pada 1982 mengemukakan ada 4 komponen kurikulum, yaitu objektif, tujuan, pengetahuan isi atau materi, pengalaman belajar, di sekolah interaksi belajar mengajar, di sekolah atau evaluasi. Selanjutnya, upaya pembangunan pendidikan. Pertama, jenis upaya pembaharuan pendidikan. Kedua, pembaharuan landasan yuridis. Landasan yuridis adalah dasar hukum yang mendasari semua kegiatan pendidikan dan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan komponen pendidikan, kurikulum, pengelolaan, perlindungan, dan ketenagaan. Pertama, pembaharuan kurikulum dapat dilihat dari segi orientasinya, strategi, isi atau program, dan metodenya seperti kurikulum
pada tahun 1975 sampai 1976, 1984, 1992, 1994, 1999, 2004 KBK, dan yang terakhir adalah kurikulum 2006. Pembaharuan pola masa studi yang meliputi pendidikan yang membahas jenjang dan jenis pendidikan serta lamanya belajar pada setiap bidang pendidikan. Pembaharuan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, mengelola, mengembangkan, dan menyediakan layanan teknis dalam bidang pendidikan. Dasar dan aspek hukum pembangunan pendidikan. Dasar dan aspek hukum pembangunan pendidikan nasional mengenai ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta ketentuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.